Seorang perampok melemparkan sebuah granat ke arah seorang pria. Namun pria itu menangkap granat tersebut dengan tangan kosong. Ia kemudian menggenggamnya erat di telapak tangannya. Ledakan granat itu sepenuhnya tertahan oleh genggamannya. Pria itu adalah Luke Cage. Ia memiliki kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa. Kulitnya juga sangat keras. Pukulan, pisau, bahkan peluru sekalipun tidak mampu melukainya sedikit pun. Aku sudah muak harus terus membeli baju baru. Namun sebelum mendapatkan kekuatannya, Luke Cage hanyalah pria biasa. Suatu hari ia dijebak oleh seseorang dan dijatuhi hukuman penjara. Setelah masuk penjara, kepala penjara melakukan segala cara untuk menghancurkan semangatnya. Karena Cage tidak pernah mau tunduk atau mengakui kekalahan, kepala penjara menyimpan dendam terhadapnya. Ia memukuli Cage hingga tubuhnya penuh luka, dan bahkan tidak mampu bergerak dari tempat tidurnya. Tak lama kemudian, Cage dibawa ke sebuah laboratorium untuk dijadikan bahan percobaan. Namun, kepala penjara tiba-tiba masuk dan menaikkan daya mesin hingga tingkat maksimum. Di luar dugaan, mesin itu menjadi tidak terkendali dan seluruh ruang laboratorium meledak. Kepala penjara dan sang ilmuwan tewas seketika. Namun, Cage secara ajaib berhasil selamat. Semua luka di tubuhnya menghilang. Kulitnya berubah menjadi sekeras baja. Bahkan, ia mampu meninju tembok hingga berlubang dengan satu pukulan. Setelah mendapatkan kebebasannya, Cage memilih hidup dengan identitas baru. Ia kemudian bekerja di sebuah tempat cukur rambut. Suatu malam saat melewati sebuah restoran, ia melihat sekelompok preman sedang memeras pasangan suami istri keturunan Tionghoa, yang merupakan teman-temannya. Ia tidak bisa hanya diam melihat hal itu. Namun para preman justru semakin arogan. Salah satu dari mereka menghampiri Cage dan memukul wajahnya. Dengan tenang, Cage menangkap pria itu lalu melemparkannya hingga menembus jendela. Setelah dengan cepat mengalahkan seluruh kelompok itu, ia pun pergi. Keesokan harinya, 3 orang tiba-tiba datang ke tempat cukur rambut tempat Cage bekerja. Ternyata, pemimpin kelompok preman itu datang mencarinya. Ia memperingatkan Cage agar tidak lagi ikut campur dalam urusannya. Setelah mengatakan itu, ia berbalik untuk pergi. Namun Cage menghentikannya dan menyuruhnya membayar biaya potong rambut. Pemimpin preman itu belum pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya. Meski kesal, ia tetap memerintahkan anak buahnya untuk membayar. Malam harinya, kelompok itu kembali untuk membalas dendam. Mereka menyerbu tempat cukur rambut sambil membawa 2 senapan mesin ringan dan menembaki seluruh ruangan tanpa henti. Baru setelah para penyerang pergi, Cage perlahan bangkit kembali. Namun ketika melihat temannya tergeletak bersimbah darah, amarah Cage benar-benar memuncak. Ia memutuskan untuk menuntut balas demi temannya. Tak lama kemudian, Cage seorang diri mendatangi markas kelompok preman tersebut.